Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Salim Riyadi Electronic Solution di workshopnya Salwa Electronic Solution, di Google Map Salwa Electronic Solution, Facebook Salim Service, menerima servis kunjungan televisi, mesin cuci, perabot, amplifier, dan perangkat elektronik rumah tangga yang lain. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tips bagaimana cara untuk mengukur elko atau elektrolit kondensator, elektrolit kapasitor ya, dengan menggunakan multimeter analog, jarum maupun multimeter digital ya. Dan ini elko baru ya. Jadi simak video saya kali ini sekaligus unboxing ya. Saya akan buka ya elko ini baru datang ya. Tertulis beratnya 2 kg ya, dan di sini juga dianjurkan untuk dibuat video ya. Jadi sekalian saja saya bikin video kali ini ya. Ini dia barangnya ya, datang elkonya. Dan ini yang bikin berat ternyata elko kiloan ya teman-teman. Ini banyak juga ya ini. Padahal saya pesennya sekilo ya. Non COD 2 kg. Atau mungkin ini sekilo ya. Oke, tapi kita tidak akan membahas tentang berapa kilonya ya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengukur elko yang baik atau elko yang kurang baik ya. Tapi ini barang baru datang ya. Dipastikan elko ini elko baik ya. Tapi tidak apa-apa, saya tetap akan membuat tutorialnya bagaimana cara untuk mengukur elektrolit kondensator atau elektrolit kapasitor ini ya, baik dengan menggunakan multimeter digital ataupun multimeter analog ya, atau multimeter jarum. Oke, saya akan putar kameranya ke depan ya. Saya akan putar kameranya ke depan. Simak videonya berikut. Baiklah, kita mulai pengukurannya atau penjelasannya ya. Sebagai contoh, misal saya ambil elko ini ya. Di sini tertulis 160 volt 100 mikrofarad ya. Pada pembahasan elko kemarin saya sudah membahas tentang satuan kapasitor, yaitu farad satuannya, dan di sini adalah mikrofarad ya, yaitu per 1 juta farad ya. Kalau per 1000 farad itu milifarad ya. Nah ini mikrofarad, berarti per 1 juta farad nih. 100 mikrofarad 160 volt ya. Jadi kita mulai dari yang pertama. Kita pakai multimeter analog, yaitu pada skala kali 1 ohm ya. Kita akan mengukur seperti ini ya. Prob merah, prob hitam. Prob merah di kaki yang panjang, kaki positif. Prob hitam di kaki negatif, kaki yang pendek. Seperti ini. Perhatikan jarumnya ya. Seperti ini, jarum akan bergerak dan perlahan-lahan akan kembali ke titik semula ya. Itu menandakan elektrolit kapasitor itu baik ya. Dan jika dibalik juga seperti itu, akan jalan dan akan kembali ke titik semula ya. Seperti itu. Jadi apabila jalan ke arah sini kemudian tidak balik lagi, itu menandakan elektrolit kapasitor itu rusak ya. Seperti itu ya. Dan jika selesai mengukur, alangkah baik sebelum mengukur alangkah baiknya ini dikonsletkan dulu ya.
biar netral ya, nanti baru diukur kembali seperti ini ya. Nah seperti itu caranya. Itu pertama itu menggunakan multimeter jarum atau analog. Kita beralih ke multimeter digital. Kali ini saya menggunakan multimeter Zotac ZT102. Perhatikan ini posisi off. Kita akan arahkan ke posisi ini yang ada simbol kapasitornya ya. Tak tak tak. Nah seperti ini. Di sini masih ohm. Ini kan ada pilihannya ohm, dioda, kapasitor atau bunyi pip ya. Kita pilih pilihan kapasitor. Masih lagi ini dioda. Nah ini tertera ada NF menandakan ini untuk mengukur kapasitor ya, atau elko. Sama prop merah dan prop hitam. Prop merah di kaki positif, prop hitam di kaki negatif. Kita konsletkan dulu seperti ini, kemudian ditempelkan. Perhatikan jarumnya ya, mulai bergerak ya, mulai membaca ya, dan di situ tertulis 147,5 mikrofarad ya. Padahal di sini di body tertulis 100 mikrofarad, berarti elko ini sangat bagus ya. Elko ini sangat bagus. Kemudian elko yang saya ambil lagi, ini elko di elko-nya tertulis 10 mikro 250 volt ya. Yaitu batas amannya dia 250 volt. Ini biasanya untuk televisi bagian RGB ya. Kembali kaki positif di yang merah, kaki negatif di prop hitam. Perhatikan jarumnya, disortkan dulu, konsletkan ya, tempelkan ya, mulai membaca. Dan di situ tertulis 7,5 mikrofarad ya, padahal di elko-nya tertulis 10 mikrofarad ya. Ya itu menunjukkan bahwa toleransi ataupun itu ya, ya yang nilai yang pastinya ya yang saya ukur pakai multimeter ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau di elko-nya tertulis 10 mikro itu ya kemungkinan nilainya seperti tadi 7,5 mikro ya. Teman-teman ya, itu masih dalam batas toleransi ya kalau menurut saya ya. Yang penting kalau di elko-nya tertulis 10 mikro lah, di pengukuran itu kurang dari 1 mikro itu baru dipastikan elko-nya bermasalah ya, atau rusak. Kalau ini masih batas toleransi 7,5 masih bisa digunakan di bagian televisi ya, masih berfungsi dengan baik. Jadi di sini elko 4,7 mikro 400 volt ya. Biasanya digunakan pada bagian power supply switching, yaitu untuk meratakan 300 volt sebelum masuk ke trafo, sebelum masuk ke trafo switching, sebelum masuk ke MOSFET atau transistor. Transistor osilator untuk membangkitkan sinyal trafo switching ya. Kita akan ukur sama, konsletkan, tempelkan ya, mulai membaca. Dan di situ tertulis 5,4 mikrofarad ya, padahal di elko-nya tertulis 4,7 mikrofarad, berarti elko ini sangat bagus ya. Elko ini bagus. Oke. Dan secara keseluruhan saya pastikan bahwa elko yang saya terima ini ya dalam kondisi bagus. Ya, kita akan coba buka yang elko kiloan ini ya. Sebenarnya berapa saja nilainya ya, karena ini nilainya campuran ya, di online shopnya tertulis campuran ya. Di sini 470 mikro 25 volt. Kembali saya akan melakukan uji kali ini ya. Sama, tempelkan dulu.
Ya, mulai membaca ya. 497 mikro ya, sangat bagus ya, padahal di LK-nya tulis 470 mikro ya. Sangat bagus ini LK-nya. Dan bagi teman-teman yang penasaran ini saya belinya di mana, itu bisa menghubungi saya ya di nomor yang tertera di bawah video ini ya. Luar biasa ini elko-nya banyak sekali ternyata ya, alhamdulillah ya. Datang dengan bagus ini barangnya ya. Dan perlu Anda ketahui kalau elko ini bisa meledak ya, sekali lagi bisa meledak. Jadi jika masangnya terbalik ya di PCB-nya itu kalau lama nanti bisa meledak, ininya melendung ya, dan meledak panas. Dan kalau dimasukkan ke api juga bisa meledak ya. Jadi ini berbahaya ya. Elko ini mengandung cairan elektrolit, ada bahan elektrolit di dalamnya ya. Ya, oke. Demikian tutorial saya tentang cara mengukur elektrolit kondensator atau kapasitor kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.